Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Istiqomah dengan NIM D23040053. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Dosen pengampu Muhairul Ummah, BK, SPD, MPD. Ya, langsung saja pada pengertian data primer. Nah, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu langsung dari individu, objek, atau fenomena yang menjadi objek penelitian. Data ini dikumpulkan untuk tujuan spesifik yang sesuai dengan kebutuhan penelitian yang sedang dilakukan. Dengan kata lain, data primer data yang belum pernah ada sebelumnya dan belum diproses untuk keperluan lainnya. Nah, kemudian masuk pada pengertian data sekunder. Data sekunder bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk pemerintah, lembaga penelitian, organisasi internasional, atau penelitian sebelumnya. Data ini sangat berguna karena dapat menghemat waktu dan biaya dalam pengumpulan data penelitian. Tidak perlu mengumpulkan biaya atau habiskan banyak waktu untuk mengumpulkan data dari lapangan karena data sekunder sudah tersedia. Nah, kemudian kita masuk pada data nominal dan data ordinal. Data nominal adalah jenis data yang digunakan untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan objek atau individu berdasarkan kategori tertentu tanpa adanya urutan atau peringkat. Nah, data nominal disebut juga sebagai data kategorikal karena data ini berfungsi untuk membedakan kategori satu dengan yang lainnya berdasarkan atribut atau karakteristik tertentu. Data nominal lebih berfokus pada identifikasi kategori atau kelompok tanpa memperhatikan ukuran atau urutan antar kategori tersebut. Nah, sedangkan data ordinal adalah jenis data yang digunakan untuk mengklasifikasikan objek atau individu ke dalam kategori-kategori yang memiliki urutan atau peringkat tertentu. Data ordinal memiliki struktur yang jelas dengan kategori yang bisa disusun berdasarkan tingkatnya. Dengan kata lain, data ordinal memberikan informasi tidak hanya mengenai perbedaan kategori, tetapi juga mengenai urutan atau hakikat antara kategori-kategori tersebut. Namun, meskipun data ordinal memiliki urutan, perbedaan antara kategori-kategori yang ada tidak dapat diukur secara tepat atau konsisten. Ya, kemudian kita masuk pada data interval dan data rasio. Data interval sendiri adalah jenis data yang memiliki urutan yang jelas dan konsisten. Nah, sedangkan data rasio adalah jenis data yang memiliki urutan yang jelas, jarak antar nilai yang konsisten, serta titik nol mutlak yang menunjukkan ketidakadaan atau tidak adanya fenomena yang diukur. Titik nol mutlak ini adalah salah satu karakteristik utama yang membedakan data rasio dari jenis data lainnya, seperti data interval yang tidak memiliki titik nol mutlak.
Nah, kemudian kita masuk pada pengertian aplikasi konsensus AI. Aplikasi konsensus AI adalah aplikasi yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan AI untuk membantu mencapai kesepakatan atau konsensus antara berbagai pihak, sistem atau identitas yang terlibat dalam suatu proses atau keputusan bersama. Secara lebih spesifik, aplikasi ini digunakan untuk menyelesaikan perbedaan informasi, pandangan, atau keputusan yang mungkin dimiliki oleh berbagai pihak yang terlibat, dengan tujuan agar mereka dapat mencapai hasil yang disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Konsensus yang dicapai dengan bantuan AI tidak hanya melibatkan analisis data, tetapi juga pengelolaan interaksi antara berbagai identitas atau pihak yang mungkin memiliki tujuan, preferensi, atau informasi yang berbeda-beda. Kemudian, kita masuk pada langkah-langkah penggunaan konsensus AI. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu buka Google Chrome dengan menuliskan konsensus AI, kemudian tekan Enter. Nah, langkah kedua yang kita lakukan yaitu kemudian klik link pertama dan pilih konsensus. Nah, kemudian langkah ketiga yang kita lakukan yaitu klik login. Langkah keempat yang kita lakukan yaitu masukkan email, lalu klik continue atau langsung klik Google. Nah, langkah selanjutnya, langkah kelima, pilih akun email yang akan digunakan untuk masuk ke aplikasi konsensus AI. Nah, langkah keenam yang kita lakukan yaitu klik continue. Nah, kemudian langkah ketujuh yaitu telah masuk di aplikasi continue AI. Nah, kemudian langkah ketiga yang kita lakukan yaitu klik login. Langkah keempat yang kita lakukan yaitu masukkan email, lalu klik continue atau langsung klik Google. Nah, langkah selanjutnya, langkah kelima, pilih akun email yang akan digunakan untuk masuk ke aplikasi konsensus AI. Nah, langkah keenam yang kita lakukan yaitu klik continue. Nah, langkah terakhir setelah itu akan muncul jawaban sesuai pertanyaan yang kalian ketik di mesin konsensus. Ya, baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.